Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Sodik Elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini di sini saya akan meload power atau mengukur watt power. Ini adalah power rakitan yang habis selesai dirakit. Akan saya sepilkan sedikit untuk spesifikasinya. Ya, seperti ini ya untuk dalamannya. Dan ini untuk simulator ataupun alat ukurnya lur. Di sini itu saya menggunakan osiloskop mini, dan di sini juga ada frekuensi generator, dan juga tentunya itu ada multitester untuk membaca voltase output speakernya lur, dan juga untuk mengukur DCO nya. Dan di sini juga ada dummy load lur, dan tang ampere untuk mengukur arusnya. Oke, untuk spesifikasi power yang saya gunakan itu saya menggunakan driver SOCL506. Untuk transistor finalnya itu menggunakan 3 buah set Toshiba dengan seri lot itu 714 untuk belakangnya seperti ini. Dan untuk spek trafonya ini itu 10 ampere. Kemungkinan kalau untuk murninya itu sekitar di 8 amperan. Dan ini untuk power supply 12 volt 5 ampere itu untuk mensuplai 3 buah kipas ini lur, kipas heatsink. Dan untuk heatsinknya menggunakan ini karena kalau menggunakan yang tebal dan panjang itu untuk boxnya itu tidak muat ya, karena boxnya itu ini kecil. Ini itu boxnya itu sepertinya seperti box bekas radio jadul ya. Ini dibikin power seperti ini. Dan di sini itu menggunakan input balan. Oke lur, seperti ini ya untuk driver. Dan elko nya di sini menggunakan 6 buah ataupun 3 buah di sisi kanan dan 3 buah di sisi kiri. Untuk voltase yang saya gunakan yaitu 45 volt VAC ataupun 65 volt VDC ya. Oke, untuk tampak belakangnya seperti ini. Oke ya, ini ada 2 buah input soket Akai, dan ini untuk output speakernya itu menggunakan bidding boss ataupun yang drat, tipe drat seperti ini. Ini sudah terkoneksi ke area alat pengukuran ya, sudah saya koneksi. Tinggal nanti kita akan ukur ya untuk wattnya itu berapa ya, dan nanti kita akan cek juga untuk DCO nya seperti itu lur. Jadi simak videonya sampai selesai ya, jangan di skip biar tidak gagal paham. Dan saya ucapkan juga untuk teman-teman barangkali ada yang baru bergabung dengan channel ini, saya ucapkan selamat bergabung. Dan jangan lupa dukungannya dan supportnya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya lur, seperti itu. Nah, ini lur ada beberapa komponen di sini. Ini seperti apa ya komponennya? Kapasitor lur. Di sini juga untuk drivernya sudah saya modif lur, itu di situ ada trim pot kecil. Itu VL multi turn ya lur. Jadi itu fungsinya untuk mengatur bias. Untuk DCO nya sendiri itu sudah diatur sama IC TL 741 ya lur, udah otomatis. Untuk DCO nya itu sudah dipastikan itu biasanya sudah stabil di 0,00 mV ya lur. Nanti kita ukur saja ya. Oke, lanjut saja ke pengukuran ya lur. Nanti biar tidak kelamaan, saya taruh tripod terlebih dahulu. Oke, kita akan lanjut, kita nyalakan untuk power amplinya ya. Oke, di sini sudah menyala untuk power amplinya. Kita nyalakan juga untuk ini osiloskopnya.
Osiloskop sudah menyala. Selanjutnya ini untuk frekuensi generatornya, testernya juga kita set di selektor AC, dan ini kita on kan. Untuk frekuensi generatornya itu saya gunakan frekuensi yaitu frekuensi sinus, yaitu 100 Hz. Kelihatan lur, 100 Hz. Yang kita akan load terlebih dahulu, ini tang ampere lupa belum dinyalakan. Kita channel B terlebih dahulu untuk yang kita load. Perhatikan untuk ini untuk mengukur sinyalnya ya lur, untuk mengetahui di mana titik klipnya, dan untuk testernya itu untuk membaca voltase outputnya. Di sini juga ada voltase outputnya, namun itu terlalu kecil untuk angkanya, jadi saya gunakan tester. Dan ini ampernya ya lur. Oke, kita mulai saja. Oke, sinyal sudah masuk ya. Oke, di sini terukur 28 30. Oke, 34 sudah mulai cacat ya. Oke, amannya itu di 33 32, dan ini 9,9, bisa dikatakan hampir 10 ampere ya. Kita coba lagi. Oke, sini oke ya, 34 sudah cacat, kita turunkan, dan ini 31 32 9,9 ampere. Oke, kita ingat-ingat ataupun mau kita catat terlebih dahulu ya, kita catat saja 32, dan ampernya itu 9,9 ya, kita catat. Oke, channel B itu untuk voltasenya itu tadi 32, dan untuk ampernya itu 9,9. Oke ya, nanti ini untuk channel A. Oke, ini kita hitung terlebih dahulu ya untuk channel B nya. Ini kita P nya atau wattnya itu sama dengan di sini. Oke, kita hitung terlebih dahulu 32 volt dikali 9,9. Oke teman-teman, ini ya untuk hasilnya itu untuk channel B itu menghasilkan di 316 watt untuk dayanya ya, 32 volt dikali 9,9 ampere, yaitu hasilnya itu 316 watt. Itu sudah aman ya lur, sinusnya itu masih mulus, tidak cacat. Kalau kita sampai peak itu bisa sampai 400. Dan untuk diketahui juga lur, untuk PLN di rumah saya itu tidak stabil ya, itu tidak ada 220, itu hanya sekitar 205-an. Coba kita ukur untuk PLN nya. Ini kita akan off kan dulu, kita akan ukur ini untuk supply voltase PLN nya. Kita cabut lur. Oke, kita ukur coba ya, kita ukur. Jadi supply di sini itu tidak bagus lur untuk PLN nya lur. Wah, cuma 108 lur, 198 ya, tidak ada 200 volt. Untuk di sini itu untuk arus PLN nya itu tidak stabil lur, apalagi kalau malam hari itu bisa di bawah 200 ya, seperti ini ya. Maka untuk mengukur ataupun meload power itu juga hasilnya itu tidak akan bakal maksimal. Tapi kalau siang hari itu biasanya itu agak mendingan, itu bisa sekitar 215 volt ya. Jadi di sini itu rawan drop untuk PLN nya. Namun untuk spesifikasi trafo 8 amperan lur, ini sudah sangat cukup bagus ya lur. Dan ini untuk heatsinknya itu channel B itu tidak hangat-hangat sekali. Kalau untuk power saya yang ini lur, ini sama juga, dalemannya itu yang sebelah itu kelas D, yang sebelah lagi itu kelas AB SOC506, itu bisa keluar 800 watt. Cuma untuk supply trafonya itu saya gunakan itu 40 ampere.
Dan untuk supply voltasenya itu saya itu di hampir 100 volt VDC lur, ataupun 80 volt VAC lur, jadi sangat tinggi. Untuk heatsinknya saya yang gunakan di sini itu heatsinknya itu panjang lur, tebel. Kalau ini hanya untuk spek rumahan lur, untuk permintaan customer itu di listrik sekitar 900 volt ampere ataupun 2 paket ya. Dan ini sudah sangat sesuai untuk mengangkat 12 in ataupun 15 in ya, yang wattnya tidak terlalu besar untuk spekernya. Oke, selanjutnya kita akan ukur untuk yang bagian channel A nya lur. Ini channel B sudah ya, tinggal channel A. Kita pindahkan di sini untuk persoketannya. Kita pindah ke sini. Ini juga untuk pengukurannya. Ini kalau diukur pakai genset itu mesti wattnya itu sekitar 400 lebih lur. Kalau genset itu kan strumnya biasanya stabil ya, di 225 voltan itu mesti hasil wattnya akan berbeda. Saran saya kalau untuk membuat SOCL itu kalau pengen wattnya besar itu pakai voltase juga yang besar, dan ampere trafonya juga yang besar juga lur. Tidak luput juga untuk track air finalnya gunakan yang terbaik seperti itu bisa menghasilkan watt itu sekitar 800 ataupun 1000 juga bisa lur. Kalau memang itu trafonya itu bagus, tidak drop, bisa sekitar 900 lebih lur. Oke, kita akan load. Sini sudah siap semua ya. Oh iya, input sudah. Oke, kita lanjut load channel B. Ini tester kita nyalakan lagi. Oke, ini tang ampernya kita nyalakan lagi untuk powernya lur. Kita akan load untuk channel A. Oh iya, ini dicabut guys. Oke, sudah menyala untuk powernya. Kita akan load untuk channel A nya. Oke lur, ini sudah. Perhatikan. Oke, 34 ya, sudah mulai klip. Kita turunkan sedikit di 32,2. Di sini 9,8 sama ya lur. Oke, 9,9 ya, ini sudah mulai klip. 33 10 ampere. 33 volt itu 10 ampere loh, beda sedikit sama channel B, mirip-mirip lah. 33 dan ini ampernya itu 10, berarti ini 330 ya. Oke, untuk channel A nya itu menghasilkan watt itu 330 watt. Oke ya lur, seperti itu untuk cara mengukur watt lur. Sangat simpel dan sangat mudah. Kita cek sekali lagi. Ini tidak di input, tidak menggunakan limiter lur untuk input balanya lur. Ya, sama 9,6an. Oke, sudah mulai klip. Oke. Ya sekitar 330 wattan lur. Belum dikasih limiter dan belum juga dikasih speaker protector lur, yang ini masih polos. Oke lur, kita akan cek untuk DCO nya lur. Kita ini tarik ke belakang ini untuk testernya. Pindah ke belakang kita lur. Kita pindahkan ke mode DC. Oke, kita off kan saja untuk dummy loadnya. Ini kita cabut. Kita di mana ini naruhnya? Sini saja guys. Ntar lo misal nyelap untuk jarum testernya. Oke ya, kita cek untuk tegangannya itu 63 volt.
harusnya itu 65 kalau PL nya tidak drop. Oke ya, sama lur. Dan ini untuk bias ke TR final kita ukur dari sini, dari TR TEF itu 0,351 ya. Kita cek di sini juga tuh 0,352 ya, sama ya antara basis TR final dan emitor TR TEF. Yang sebelah lagi untuk versi Mi nya itu sama 0,352 lur, ataupun 352 mV. Cek lagi di sini sama ya lur, 352 ya, sama TR final ya. Oke, ini sangat cukup lur. Coba kita cek yang sebelah. DCO nya aman 0000 volt, yang ini juga 000 volt, ada 0,003 volt ya. Yang ini sangat bagus nih, 000 volt. Kita cek untuk di sini 0,365 ya lur untuk biasnya. Kita cek di kaki TR basis TR final 0,362. Oke, sama ya. Channel A, channel B itu sama. Oke lur, seperti itu lur ya untuk merakit SOCL 506. Sebenarnya ini untuk biasnya itu bisa kita naikkan ya lur di 0,4, tapi ini untuk cari aman karena untuk heatsinknya itu ini lumayan tipis lur, tidak terlalu tebal, jadi aman untuk 0,3. Saya rasa cukup sekian ya lur untuk video kali ini. Untuk cek soundnya kemungkinan di lain waktu lur. Ini malam hari lur, apalagi di situ ada yang lagi ngaji sepertinya, tetangga lur. Oke, cek soundnya besok aja lur. Nanti tak upload untuk video cek soundnya ya. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Berjumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.